Shalom, pada kesempatan ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Injil bagi Free Thinker yang ditulis oleh pendeta Michael Densmore. Tonton sampai habis ya teman-teman videonya. Siapa sih pendeta Michael Densmore? Di awal karirnya, beliau adalah seorang insinyur komputer yang berkebangsaan Amerika dan bekerja pada sebuah perusahaan handphone ternama di Amerika. Kemudian beliau meninggalkan karirnya untuk menjadi seorang misionaris di Indonesia pada tahun 1990. Dan bersama dengan pemimpin Kristen lainnya, beliau mendirikan pelayanan kepada suku-suku Indonesia yang terabaikan. Dan hasil pelayanan beliau saat ini sudah lebih dari 140 orang Indonesia yang melayani sebagai perintis jemaat di 33 suku yang terabaikan di Indonesia. Dan pada tahun 2005, pendeta Michael Densmore ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Reform Injili Indonesia atau GRII. Kemudian di tahun 2009 beliau merintis dan menjadi gembala di kebaktian yang khusus berbahasa Inggris di GRII Kemayoran, Jakarta. Dan beliau juga aktif mengajar sebagai dosen untuk mata kuliah misiologi di STT Reform Indonesia yang berletak di Warung Buncit, Jakarta. Amanat agung untuk memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Ya, walaupun Injil sudah disebarkan ke ujung bumi, tetapi seiring perubahan zaman, gereja nggak lagi menghadapi tantangan-tantangan seperti ya mungkin keadaan geografis atau masalah bahasa. Nah, tantangan terkini datang dari pandangan para free thinker. Mereka tidak lagi menganggap diri sebagai penganut agama, melainkan mengutamakan hubungan spiritual mereka dengan Allah. Apa sih maksudnya pernyataan tersebut atau apa sih maksud dari pernyataan itu? Gitu. Alasannya adalah pola pikir dan keyakinan para free thinker menyebut diri mereka rohani tapi tidak mau menganut sebuah agama. Dan menurut penulis, gereja saat ini belum siap untuk melayani dan menghadapi pola pikir para penganut free thinker ini. Pertanyaan rohani para free thinker berbeda dengan pertanyaan rohani pada zaman sebelumnya. Gereja pada saat ini harus bisa mengidentifikasi atau memahami pertanyaan rohani mereka dan mengemas Injil untuk menjawabnya agar Injil dapat relevan dengan kehidupan para free thinker. Dan pada pembukaan buku ini, penulis menjelaskan bahwa perkembangan dan perubahan zaman dalam kurun 20 tahun dalam pelayanannya di Indonesia, di mana pada saat penulis berkunjung pertama kali ke Indonesia, yang sudah sungguh benar-benar amat berubah dan berbeda. Dan juga penulis juga menyinggung masalah perkembangan gereja dari generasi lama ke generasi baru saat ini. Sehingga dalam memimpin dan tata cara menyampaikan firman juga tidak seperti dulu yang begitu kaku. Dan pada saat ini dibutuhkan langkah kreatif di mana gereja bisa menjangkau jiwa sesuai dengan keadaan masing-masing individu. Dan menurut penulis juga, pada perubahan zaman ini gereja juga harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam penginjilan terhadap anak-anak muda. Karena generasi saat ini merupakan generasi yang menganggap gereja sudah tidak lagi relevan terhadap kehidupan mereka. Dan anak-anak muda zaman sekarang
adalah yang paling sangat rentan untuk bisa menjadi seorang free thinker. Dalam buku ini penulis juga menjabarkan tentang pandangan manusia tentang Allah akibat dari perkembangan zaman secara umum. Pandangan pertama, Allah seperti penguasa. Karena Allah adalah penguasa di surga, dialah yang memberi perintah kepada manusia. Apabila melanggar, maka Allah akan marah dan menghukum. Pandangan kedua, Allah itu seperti kakek. Karena sosok kakek adalah seseorang yang atau pribadi yang selalu memberi. Contoh, apabila ada orang tua yang mau mendisiplinkan anaknya, maka kakeklah yang akan meringankan disiplin yang diterapkan oleh orang tuanya. Ketiga, Allah seperti orang tua di kampung. Karena kebebasan dan jauh dari penguasaan orang tua. Masa sekarang, banyak yang ingin mempunyai Allah yang jauh dari hidup mereka dan tidak mau Allah yang campur tangan dalam kehidupan dan keputusan mereka. Yang keempat, Allah seperti orang tua yang tinggal seatap karena mereka ingin ada Allah yang hidup dengan mereka, tapi Allah sering menjadi penghambat mereka, sehingga Allah dituduh menjadi pemecah belah dan pengkritik, dan mereka ingin membuat keputusan sendiri. Menurut penulis, akibat menolak keempat pandangan tersebut, keempat pandangan di atas, mengakibatkan banyak para pemuda pada saat ini meninggalkan agama dan Allah yang ada di dalam kitab suci, dan mereka mulai menjadi free thinker. Pada intinya, mereka itu ingin bertuhan, tapi yang tidak agamawi. Karena mereka berpikir bahwa agama terlalu memberi tuntutan bagi para free thinker. Dan menurut pandangan free thinker, Allah dapat dikenal tanpa harus memeluk suatu agama, karena mereka ingin pengalaman yang rohani, yang bebas dari hukum agama, sehingga pernyataan inilah yang menyebabkan muncul suatu gerakan yang disebut sebagai gerakan free thinker, yaitu kaum rohani tetapi tidak agamawi, dan mereka mencari pengalaman rohani di luar agamawi. Dalam buku ini, penulis juga menjabarkan tentang kerangka pikir dari para free thinker secara garis besar. Garis besar yang pertama adalah hubungannya dengan Allah dan manusia. Garis besar yang pertama dan poin pertama, dalam kepercayaan mereka, semuanya menjadi satu. Manusia dan alam semesta. Itu sama adanya, dan semua adalah bagian dari kuasa ilahi, yaitu Allah. Poin kedua dari garis besar yang pertama, para free thinker juga mengatakan bahwa manusia semua secara rohani memiliki status yang sama dan tidak ada bedanya. Terus yang poin ketiga dari garis besar yang pertama, mereka percaya bahwa kebenaran itu sama adanya, sehingga tidaklah menjadi masalah jika ada konflik dalam tafsiran-tafsiran tentang kebenaran. Mereka menggambarkan atau menganalogikan seperti ada beberapa orang buta yang meraba-raba seekor bintang gajah. Ada yang meraba belalai, ada yang meraba kaki, ada yang meraba buntut dan kuping. Jadi, Tuhan itu bagi mereka ibarat bagian tubuh dari gajah tersebut. Bermacam-macam kepercayaan akan tetapi menuju kepada satu Tuhan yang sama. Jadi menurut perspektif free thinker adalah Tuhan itu satu adanya dan
Tuhan itu satu. Kepercayaan manusia, walaupun kepercayaan manusia itu berbeda, dan hal ini kalau bisa disimpulkan ini seperti pluralisme agama gitu. Terus garis besar yang kedua adalah hubungannya dengan dosa. Bagi para free thinker, bahwa free thinker ini memiliki pandangan semua adalah satu. Maka dosa bagi mereka hanya dilihat sebagai kelalaian dari manusia. Dalam buku ini penulis juga menjabarkan bahwa ada beberapa kepercayaan para free thinker yang harus kita pahami sebelum menjawab kebutuhan mereka. Untuk menjawab pertanyaan mereka. Pertama, dalam hal imanensi. Mereka percaya mereka itu menyatu dengan kuasa ilahi dan tidak ada jarak bagi mereka antara kuasa ilahi dan mereka. Dan mereka percaya bahwa kuasa itu ada di dalam diri mereka. Yang kedua, dalam hal transendensi. Transendensi bagi free thinker itu bersifat horizontal. Ya, dengan cara berkumpul bersama teman-teman mereka. Kita sebagai umat Kristen menyembah ke atas. Akan tetapi, free thinker menyembah ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dalam hal yang terjadi setelah kematian. Para free thinker percaya setelah kematian ada kehidupan kedua atau yang disebut dengan reinkarnasi. Kepercayaan ini sebenarnya hampir sama dengan agama Hindu. Akan tetapi perbedaannya adalah dalam agama Hindu percaya bahwa apabila manusia dalam hidupnya selalu melakukan perbuatan jahat, maka reinkarnasinya kemudian akan atau menjadi hewan-hewan pada saat mereka dilahirkan kembali. Itu sesuai dengan perbuatan dosanya mereka. Itu menurut ajaran agama Hindu. Tapi dalam kepercayaannya free thinker, reinkarnasi itu bersifat tetap. Artinya, setelah meninggal, reinkarnasinya tetap menjadi manusia. Akan tetapi tetap ditentukan pada saat mereka hidup. Dalam buku ini penulis juga memberikan atau membagikan strategi dalam pelayanan dan penginjilan bagi para free thinker ini. Strategi pertama, berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti ini. Kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan atau hobi mereka. Ya, kegiatan ini atau hal ini dilakukan untuk bisa melakukan pendekatan dengan mereka sehingga kita bisa mulai sedikit demi sedikit memberi pengertian atau pengaruh positif secara perlahan tanpa disadari oleh mereka. Akan tetapi, dalam penyampaian juga harus ada strategi yang tepat. Strategi yang kedua adalah mengundang mereka ke dalam satu komunitas. Dan komunitas tersebut haruslah atau bukanlah sekumpulan orang-orang yang hanya bisa menghakimi akan dosa dan perbuatan seseorang. Akan tetapi mengundang ke dalam sebuah komunitas yang bisa menerima kondisi seseorang apa adanya, tanpa harus melihat latar belakang seseorang. Nah, terkadang komunitas gereja yang ada saat ini, ya memang nggak semua sih, ada beberapa lah, gitu. Kebanyakan mereka hanya sekumpulan orang-orang yang hanya bisa menghakimi seseorang. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa gereja itu juga berisi orang-orang yang berdosa. Nah, pola pikir ini yang harus segera dihilangkan. Karena pada prinsipnya, gereja itu seperti rumah sakit yang berisi orang sakit, dan rumah sakit harus bisa menyembuhkan orang yang sakit, walau tidak 100%.
Akan tetapi setidaknya ada perubahan dalam kehidupan mereka. Terus strategi yang ketiga, bercerita tentang kesaksian pribadi kita. Menurut penulis, kesaksian pribadi merupakan metode penginjilan yang efektif bagi para free thinker. Contohnya, ya kita bisa bercerita kepada mereka pada saat kita mengalami masalah hidup, terus pada saat itu kita nggak tahu, kita punya jalan buntu, kita hanya bisa, maksudnya segala sesuatu yang kita sudah lakukan buntu, nggak tahu apa yang harus kita perbuat, dan kemudian kita ingat akan firman atau mungkin khotbah di gereja, apa bagaimana apapun itu. Nah, disitulah kita bisa menemukan jawaban dari masalah kita. Nah, dari kesaksian pribadi kita, para free thinker bisa berpikir dan mengubah konsep mereka bahwa kekristenan bukan hanya sekedar aturan dan larangan-larangan, akan tetapi agama Kristen merupakan agama yang juga mengutamakan antara hubungan dengan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk memahami konteks penginjilan kita pada zaman free thinker ini dan memberikan strategi serta kiat-kiat pemberitaan Injil kepada mereka. Gerakan-gerakan pada saat ini sangat banyak dan beraneka ragam. Maka dari itu, jika kita memahami situasi dan giat memberitakan Injil dengan metode dan cara yang tepat sesuai dengan permasalahan individu masing-masing, maka kuasa Allah akan menarik mereka ke jalan yang sesuai dengan Alkitab dan kepada Yesus Kristus. Intinya kembali ke jalan yang benar, gitu. Untuk evaluasi buku ini, pertama, kelebihannya, buku ini sangat bagus untuk dibaca karena memberi kita pemahaman dan wawasan yang baru, di mana pada saat ini penginjilan haruslah semakin kreatif, mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah menghadapi pola pikir manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena manusia saat ini banyak yang ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa harus mengikuti ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang baku sesuai agama. Kekurangan dari buku ini menurut saya adalah buku ini nggak memberitahu zaman atau tahun yang secara spesifik dari tahun berapa munculnya para penganut free thinker ini. Dan juga tidak dijelaskan apakah atau kenapa kok disebut dengan free thinker. Dari mana sih dasarnya memakai nama free thinker? Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah pemikir bebas. Itu terjemah secara harfiah saja. Dalam buku ini juga tidak dijelaskan secara detail tentang kenapa kok bisa ya ada pemikiran semacam ini. Memang sudah dijelaskan sedikit dalam buku ini. Akan tetapi kita sebagai pembaca akan sangat penasaran sekali kenapa kok ada pemikiran seperti ini. Yang pasti akan sangat banyak sekali alasan-alasan yang paling sangat mendasar sehingga muncul pola pikir seperti ini atau ya disebut dengan pola pikir free thinker. Oke, sekian video tentang review buku ini, review buku yang berjudul Injil bagi Free Thinker. Semoga video review buku ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi berkat buat teman-teman. Walaupun review buku atau video ini jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan saya mencoba untuk semaksimal mungkin untuk bisa mereview buku ini. Semoga review buku ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.